Halo, selamat siang teman-teman penghobi bonsai. Kembali lagi di channel saya Jalan Tanam. Kali ini saya sedikit berbagi tentang, di depan saya udah ada Cemara sinensis. Ini termasuk masih bahan bonsai, teman-teman. Cemara sinensis ini udah saya tanam, sudah ada usia 1 tahun, tapi di pot berukuran kecil ini. Tempo hari bahan ini saya dapatkan dari online juga, dari Cianjur, Cipanas. Kebetulan kan di daerah saya termasuk daerah panas, teman-teman. Karena setahu saya kalau Cemara sinensis dia lebih bagus di cuaca dingin. Tapi saya ingin mencoba aja, biar sekedar mempunyai bahan tersebut. Kalau masalah media saya di sini menggunakan sedikit ada pasir malangnya juga, pasir malang, tapi saya di sini menggunakan ada campuran kokopit, teman-teman. Saya pakaikan sedikit kokopit agar menjaga kelembaban media tanamnya, karena kokopit kan lumayan bagus dalam penyerapan atau menahan air. Di 2-3 hari dia kalau ada kandungan kokopitnya, kalau menurut saya lebih bagus. Di sini ada juga saya menggunakan tanah subur tapi sedikit. Ada sekam pun sedikit. Ini potnya kecil, teman-teman. Bahan ini kecil, paling seukuran kelingking saya paling. Yang saya suka dari Cemara sinensis ini adalah daunnya yang daunnya bertipikal seperti jarum itu, teman-teman. Sebenarnya kalau di sini yang kecil, kalau saya rasa dia tidak masalah sih di cuaca panas ini. Saya juga di full panas, tapi untuk penyiraman saya melakukan sehari biasanya 2 kali. Ini masih bahan, teman-teman, belum saya lakukan pembentukan karena proses pertumbuhannya sangat luar biasa, sangat lambat sekali. Ini karena batang yang sudah meliuk ini, karena sudah bawaannya saya membeli itu sudah seperti ini dulu, kira-kira 1 tahun yang lalu. Saya senang di bentuk daunnya yang kalau sehat itu sangat bagus. Saya ada memiliki yang bahan sudah lumayan besar, ukuran batang sebesar stang motor, cuman pertumbuhan daunnya saya lihat kok tidak sehat gitu loh. Mungkin karena saya yang tidak tahu tips dan triknya untuk khusus cemara di daerah panas. Mungkin boleh teman-teman bisa kita saling berbagi di kolom komentar.
Kalau untuk perawatannya sih, kalau untuk pemupukan saya memakai Dekastar, tapi secukupnya saja kalau saya memakai Dekastarnya. Kalau untuk insek sih saya sama semua menggunakan Kurakron. Untuk pemupukan daunnya saya menggunakan Growmore. Kalau di segi kendala di cuaca panas, saya ada teman-teman saya juga mempunyai Cemara sinensis di daerah cuaca panas. Dia tipikal daunnya seperti ini teman-teman. Dia dia tunas baru tapi dia menjarum ya, kalau saya bilang itu dia agak lancip seperti itu. Tapi ketika ada juga saya di dekat saya sini punya teman saya, tapi kebetulan rumah dia di daerah cuaca dingin, pertumbuhannya bagus, daunnya seperti ini. Kalau ini kayak seperti contoh ini sudah lama seperti ini, kayak stuck gitu loh, tidak ada pertumbuhannya. Mungkin ada dari teman-teman atau penonton yang mampir di channel saya yang tahu tips dan trik memelihara Cemara sinensis di daerah panas, boleh kita saling berbagi. Saya ucapkan terima kasih yang sudah komentar. Dan saya herannya itu kenapa yang berbatang kecil dia sehat aja di daerah panas, tapi seperti yang saya miliki di bahan yang sudah batang sebesar rokok, sebatang sebesar stang motor, dia pertumbuhan dari segi daunnya sudah terlihat dia kurang subur atau kurang cocok di daerah panas. Kalau masalah pertumbuhan saya akui sangat lambat. Makanya harga pasaran untuk bonsai sinensis saya rasa masih lumayan cukup tinggi kalau di segi harga. Kalau buat teman-teman di daerah dingin mungkin bagus. Ada juga di sebelahnya saya mempunyai ini. Ini juga sudah lama saya ini 1 tahun, tapi ini udah langsung saya pot karena ini untuk pajangan di rumah aja. Sama bentuk batangnya juga kecilnya sama serokok surya, besar sedikit lah. Untuk daunnya dia segar. Ini saya kemarin melakukan pruning. Pruning di sini saya mengurangi daun-daun yang di sini. Ini harusnya sudah melakukan wearing teman. Saya belum sempat melakukan wearingnya. Kalau untuk di pameran bonsai saya lihat ada sih, kalau kemarin saya datang di banyak memiliki bahan-bahan sinensis, tapi itu kayak sudah rawatan yang luar biasa dan batangnya pun sudah besar-besar. Sebenarnya kalau untuk prospek kedepannya untuk Cemara sinensis bagus sih, cuman saya kendala masih di cuaca panas ini. Pernah sih saya melihat di konten-konten teman-teman penghobi, dia menggunakan mungkin ada trik sendiri mereka kan, karena dia sudah mencoba mungkin. Kalau saya sekedar paling untuk di pemupukan daunnya, paling ini bakal saya agak dongkrak lebih tinggi menggunakan vitamin daun. Ini sebenarnya dengan batang segini lebih bagusnya sebenarnya di ground, cuman karena lahan saya sempit ya udah saya menggunakan pot seperti ini. Ini nanti mungkin bakal dibuat pembentukannya lagi agar lebih terbuka lagi dan mengurangi daun-daunnya tersebut. Kalau untuk pruning,
saya biasanya melakukan pruning pun ini termasuk lama teman-teman. Ini dari 1 tahun ini bahan itu datang, ini saya baru melakukan pruning 1 bulan yang lalu, ini 1 atau 2 bulan yang lalu. Dan saya tanya ke teman-teman penghobi lain ketika ada, kalau di bonsai lain sih kan rata-rata kita kalau yang tidak terpakai di percabangannya itu bisa kita potong, tapi kalau udah seperti cemara sinensis, kalau kita potong di sini mungkin untuk pertumbuhannya itu bisa berisiko, mungkin bisa tidak tumbuh lagi gitu. Makanya kemarin saya berbagi sama teman-teman yang lain, di situ dia menyuruh lakukan pruning di sini aja, di di daun jarum yang sudah tua. Ini harusnya sudah di wearing teman-teman. Kalau yang di sini ini saya medianya malah di bawah ini saya taruh cuman kayak pecahan batu bata. Ini medianya sedikit teman-teman. Ini saya mencoba dari saran teman-teman yang lain juga, karena termasuk saya lihat ini kan media sedikit. Kalau untuk cemara sinensis kayaknya tidak rakus dengan terlalu banyaknya media. Pemupukan pun saya lihat nggak berpengaruh juga, ada pupuk atau enggaknya. Malah saya merasa lebih penting tuh di pupuk di daun, kalau saya bilang itu sesuai pengalaman saya. Mungkin karena di habitat aslinya di sana tumbuh di pegunungan. Mungkin kalau kita melihat pohon-pohon yang di pegunungan kan untuk cadangan makanannya itu sedikit sekali, mungkin dia kayak rontok-rontokan daunnya ini menjadi asupan makanan bagi mereka. Kalau untuk seperti pohon berjenis cemara ini, baik teman-teman, mungkin itu aja yang sharing tentang bahan cemara sinensis ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau penyampaian, dan jika teman-teman lain mempunyai tips dan trik untuk cemara sinensis khususnya di daerah panas ya teman-teman, boleh kita saling berbagi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah mampir, dan jangan lupa like komennya yang belum subscribe dan komen. Terima kasih, salam satu hobi teman-teman.